Ya kembali lagi di Propaganda, program sepak bola Untuk Anda. mantap. Kak, saya lagi bingung nih Kak. Wow. Lagi bimbang karena tim futsal kita kan mau bikin baju bola Benar ya. juga, kita kesulitan nih. Iya, selain kesulitan finansial, saya juga kesulitan ini Kak, memasang sponsor. Benar. Jadi sponsor awalnya itu kan saya propaganda kan. Nanti kita bisa, ya kita bisa ngeliput lah gitu ya Iya. barternya. Ya. Tim futsal ternyata berasa yang suka ikut Piala Presiden atau apa ya, padahal cuma main biasa doang. Tapi ada emang tawaran penting menarik, sih Kak. sponsor itu. Iya, Karena penting kan? zaman sekarang gitu ya, daripada polos mendingan ditambah sama Tambah sponsor. sponsorship. Benar. gitu. Tapi ada tawaran menarik Kak dari Wow. teman kita buat naruh di sininya balakutak. Wah, Iya, jadi tawarannya adalah setiap kita main bener. ada yang nyanyi dangdut. Jadi itu pilihan yang sulit banget Kak. Buat yang gak tahu dan penonton setia Iya. channel, ada Balakutak itu programnya nyanyi ya. Iya benar, Aduh. dangdut. Nah, kalau di bola ya Kak ya, ngomongin soal jersey itu kadang kita nggak bisa ngelepasin sama si sponsornya Emang juga ya sponsor Kak ya. bagian yang gak bisa lepas, betul. Contohnya kayak kalau MU mah Sharp. Sharp itu Itu kayak identik sama Eric Cantona iya, gitu. karena kan videonya terkenal juga yang menendang bola. Terus kalau Chelsea ada Autoglass kan. Benar, itu yang Autoglass zaman-zaman. Zola ya, Betul. zaman-zamannya Zola. Nah, akhirnya pada akhirnya sponsor di jersey itu dianggap sebagai identitasnya sendirilah. Apalagi gitu. kalau misalnya klubnya sama sponsor itu lama, Iya, tiba-tiba benar. pindah. Jadi Benar. kayak hilang jati diri Jadi aja aneh ya. gitu. Kayak misalkan Arsenal sama GVC dari 81 sampai 99 atau yang sama Fly Emirates Pindah. yang sampai sekarang gitu. Nah, hubungan sponsor sama jersey ini tuh jadi erat banget gitu Kak. Oke. Padahal ya Kak, zaman dulu pernah ada masa di mana sponsor di jersey itu dilarang. Wah, bahkan dilarang. Bahkan dilarang. Wah, ngeri Gitu. banget. Nah, jadi ceritanya klub pertama kalau kata FIFA ya, klub pertama yang pakai sponsor di jersey itu Penarol Penarol. di 1950-an. Tapi itu tuh kayak biasa aja. Karena tonggaknya ini ada dari Jerman, yaitu 20 tahun kemudian. Oke. Mungkin berarti sekitar 1970-an lah ya. heeh. Ketika Jägermeister mengesponsori Eintracht Braunschweig, Wah, berarti. Gitu. Wah, bahkan produknya minuman. minuman crush. Wah, saya nggak tahu sih, Anda tahu. Jadi Jaeger ini dia menukar 500.000 marks waktu itu mata uangnya Jerman dengan pemasangan logonya doang ya, logonya Jaeger di jersey-nya Braunschweig gitu. Nah, ceritanya juga ya emang gak jauh dari pasti masalah finansial. Finansial, Jadi benar waktu banget. itu adalah hutang. Hmm. Jadi di Jerman itu biasanya sama kayak tim bola lain, pemakaian sponsor Sponsor. di jersey itu tabu sebenarnya, nggak Oh. boleh. Cuma si CEO Brunswick namanya Gunter Mas, kalau sadar kalau si sepak bola ini punya potensi daripada olahraga juga bagian dari pemasaran juga. Oh sorry, sebenarnya saya Jaeger itu tuh si Gantar tuh. Oh iya. Yang bisnis kelasnya salah nih. Benar. Nah, jadi si waktu itu emang kebetulan juga pabrik si Jägermeister ini sama klub bola si Brunswick cuma 12 km. Oh deket. Jadi emang dekat ya, gitu. Benar. Nah, jadi ketika si Brunswick punya masalah finansial dan punya utang besar, mau gak mau kerja sama itu ya terjadi gitu. Iya. Dan menjadi simbiosis mutualisme juga Oh, ujungnya kayak saling sama-sama. menguntungkan, ya. Betul. Nah, waktu itu Federasi Sepak Bola Jerman tapi tetap melarang sebenarnya kehadiran sponsor di jersey. Oh masih tetap melarang padahal Betul. udah kerjasama lah ya gitu. Waktu itu terpaksa kerjasama. Nah akhirnya si Braunschweig sama Jaeger ini gak kehabisan ide Kak. Di pikiran mereka Nazi aja bisa kalah. Wow. Apalagi cuma di FB gitu, cuma Federasi Sepak Bola Jerman. Betul. Ya udah mereka ubah aja lah kerjasamanya, nggak usah masang logo di sini, tapi ganti logo klub. Jadi Braunschweig ini awalnya singa, dan akhirnya berubah menjadi rusa, mengikuti logonya Jaeger gitu. Cuma uniknya kata si Braunschweig tuh sekalian aja lah logonya jangan di tengah, jangan di pinggir, tapi di tengah ukurannya gede banget. Jadi center ya. Jadi center. Aduh. Jadinya nggak umum lah, bahkan itu lebarnya tuh 18 cm Kak. Oke. Diletakkan di tengah jersey dan ya tentulah di FB kan bukan anak kecil ya. Betul. Kayak mereka tuh tahu mereka tuh diakalin gitu. Sampai akhirnya mereka ngelarang wasit buat memulai pertandingan kalau Braunschweig masih pakai jersey yang kayak gitu Kak. Oke.
Nah, ini juga sempat masalah waktu itu karena sempat dibawa ke jalur hukum. Oke, bukan ke jalur Gaza. Bukan dong. Perang ke jalur di sana. Nazi ini. Kan di Jerman. Jadi si Jaeger ini membawa pengacara dan mempermasalahkan tentang ini ke hukum. Dimasalahin. Ke pemerintah Jerman lah waktu itu. Nah, tapi akhirnya si Braunschweig yang menang. Oke. Jadi karena udah diputusin sama si hakim, akhirnya si Federasi Sepak Bola Jermannya akhirnya melunak. Akhirnya dia kalau misalnya mungkin pemerintah juga ngizinin dan di peradilan menang, ya udah kita relakan saja gitu. Nah, si Braunschweig ini boleh, cuma perbedaan ada dari 18 ke 14. Lumayan 4 cm ya. Iya. Nah, si akhir musim pun akhirnya ya setelah daripada satu tim boleh yang lain enggak, ya udah akhirnya si DFB melegalkan semua peletakan sponsor. Ini sebenarnya awalnya tuh di Jerman lah ya. Benar, pemberontakannya dimulai dari Jägermeister. Braunschweig. Tapi ngomong Braunschweig ya Kak, Alika sempat ngedenger itu gak sih sebelumnya Braunschweig? Nah ini dia, kalau misalnya ini klub legend saya gak pernah denger. Gak pernah denger kan? Braunschweig emang tim bawah sih. Oh, saya kira ganti nama. Kalau enggak, kotanya itu sister city-nya Bandung. Ya Allah, jadi kita punya darah saudara. Iya. Kalau Alika ke mana ya, ke BEC, jadi ada pertigaan, ada Tugu, Sister City, nah itu sama Braunschweig. Dan logonya emang singa kayak gini. Oh, berarti harusnya di Bandung Jägermeister dijual bebas. Karena kita Sister ya? City. Ya, benar. Nah, apa yang dilakukan sama Braunschweig ini dilakukan sama Catering Town. Membawa perubahan ke lah ya. Catering Town ini tuh ya klub lah gitu kan. Dan saat itu dia baru menunjuk CEO baru. Bernama Derek Dougan. Nah, tugas utama dia adalah tentu finansial. Dan dia mencari sponsor baru buat klub. Gitu. Dia awalnya memilih yang paling dekat aja Kak, yang kayak ya di kota-kota situ aja lah. Betul. Ternyata di situ ada pabrik besar. Namanya Catering Tires. Dia jual makanan ya, karena catering. Saya mikir nih catering bukan soal makanan kan. Jadi Catering Tires ini tuh dia sesuai namanya, yaitu dia pabrik ban. Dan pabrik ban terbesar di kota daerah situlah gitu. Skemanya tuh ya sama kayak si Jägermeister. Catering Tires dia ngasih uang dan logo Catering Tires-nya ditaruh di depan gitu. Jersinya tuh sempat dipakai tapi ketahuan sama FA dan FA ngelarang. Nggak boleh pakai jersey itu. Sama kayak tadi sepak bola Jerman juga. Iya, sama kayak Jaeger juga ya. Dan harus pokoknya FA nggak boleh lah gitu. Akhirnya mereka tidak kehabisan ide Kak. Wah, emang ya itu pengusaha ini suka. Inggris, Britania aja berhasil diduduki sama Viking. Wah, gawat penjajah. Iya, apalagi FA. Easy, gitu ini easy. Akhirnya udah mereka tulis aja Kak, Catering T. Oh, bukan tires. Bukan. Terus FA tuh kan apa-apaan lu gitu. Kamu mau ngebodoh-bodohin saya gitu. Apaan T-nya kan tahun gitu, bukan tires bukan, gitu. Dan si FA tuh bahkan sampai menendenda 1.000 pound tapi CEO-nya catering tuh nggak mau bayar. Kan itu kayak masa sih masalah gini doang gitu. Iya, jersey gua gitu. Apa lu ribet. Nah, untungnya pemberontakan si Catering Towns ini dibantu oleh dua klub lain, yaitu Derby sama Bolton. Derby County. Betul, Derby County. Nah, jadi si Catering ini jadi kayak ngajak temen. Mereka ngelaporin ke klub besar, yaitu waktu itu Derby County sama Bolton Wanderers. Derby juga waktu itu mau kerjasama sama produsen mobil yang bernama Saab. Betul. Jadi si pemainnya menggunakan produk Saab, sementara logo mereka hanya digunakan di pertandingan pramusim. Oh, jadi, tapi pemainnya dapat ya. Benar. Dan waktu itu dipakainya beneran pramusim gitu. Jadi gak di liga banget. Jadi si FA-nya masih gak tahu mungkin. Nah, akhirnya sama kayak Federasi Jerman, si FA-nya juga menyerah gitu sama penggunaan sponsor ini. Jadi musim 1977 sama 78 FA memperbolehkan si sponsor ada di jersey. Oh, akhirnya sama kayak Jerman ya. Karena tiga klub tadi kalau di Inggris. Masalah lain muncul Kak. Setelah sepak bola disiarkan oleh televisi. Jadi waktu itu kan TV itu kan kayak semacam dewa gitu ya. Hampir susah buat menggapai mereka. Nah, si TV yang nyiarin tuh waktu itu tuh ITV sama BBC. Jadi mereka ini enggan menyiarkan highlight dari pertandingan tim yang ada logonya gitu. Soalnya
TV itu ngerasa mereka nggak dapat bagian gitu. Kayak kita kok jadi ngiklanin gratis gini sih? Iya, kayak harusnya gitu. kan TV-nya dapat gitu kalau Harusnya bikinnya dari dapet. otak pengusaha ya. Akhirnya dibalikin lagi Kak sama tim bola. Oh kalian nayangin iklan tapi kami nggak dapat. Iya, Kayak benar gitu. juga pintar emang pengusaha ini ya. Iya benar Kak. Jadi akhirnya ya ngomong-ngomong soal ketidakadilan itu tuh akhirnya tetap disiarin sih. Jadi simbiosis mutualisme lagi balik Ya, lagi ya. benar banget. Yang paling unik dari Inggris dan masalah sponsornya ini adalah dari klub besar Liverpool dan juga Arsenal. Pada tahun 1979 nih Liverpool jadi klub dengan biaya sponsor jersey terbesar. Oke. Waktu itu dengan senilai 100.000 pound dengan merek Hitachi. Emang merek Jepang ini kemana-mana. Jadi dia gak cuma di Indonesia tapi di klub bola Inggris pun ada. Iya, betul. Nah waktu itu Arsenal juga sempat salah satu klub yang berdiri sama FA. Gak mau pakai sponsor. Karena mereka gak mungkin sejarah sepak bola aja ternoda gitu sama sponsorship. Soalnya kan katanya kalau pakai sponsor tuh jadi kayak kotor gitu. Iya benar, jadi sih. ya klub bola yang nyari untung Benar, gitu kan. benar. Tapi waktu itu chairman Arsenal Peter Hill-Wood yang menolak itu gitu, soalnya bisa kehilangan identitas atau ya nilai sejarahnya lah. Nah tapi tidak lama setelah itu si Arsenal justru pakai sponsor yang legend juga bagi mereka yang tadi GVC. GVC Betul. Jepang juga bukan sih? GVC harusnya sih merek Jepang Jepang ya, ya, elektronik. Jepang. Nah mereka gunakan itu dari cukup lama, dari 1981 sampai 1999. Padahal nolak. Bener. Oh. Nah alasannya karena ya alasan? balik lagi cuan. Waktu itu kontrak 500.000 pound, yang mana waktu itu mungkin gede banget ya buat klub bola, dan itu buat si Hilbert tadi merubah pendiriannya. Wah gila, cuma gara-gara 500.000 pound ya kayak. Bener. Waduh, ini kita ngomongin soal sponsorship. Boleh sih kalau ada yang mau sponsor. Ujungnya ke sana. Coba kan tujuannya bener Kak. juga. Soalnya kan setiap minggu kita bajunya ganti-ganti Bener, gitu ya. kan kalau Siapa ada tahu sponsor lebih enak ya. lebih itu mau ngesponsorin TV gitu ya misalkan. Bener juga ya, karena tadi merek Jepang tadi kayaknya Dari bisa Jepang di ini sini. juga merek Korea tuh Korea. masa orang Jepang enggak Kita ini enggak dijajah iri. sama Korea, tolonglah. Ya Kak, menarik banget nih bahasan kita dari segmen pertama sama yang segmen ketiga tadi. Buat pemirsa yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id, karena kalau di TV ini tuh banyak yang kepotong Kak. Wah, jadi ada yang sensor. Dan kalau di YouTube ada yang sensornya juga. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Propaganda, program sepak bola untuk Anda setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam sponsor.